Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Habaib Al-Mukarramah, mahasiswa PIP Hukum Laut H dengan NIM B011191287. Izinkan saya untuk membahas mengenai satu masalah yang objeknya itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu masker. Banyak dari kita yang membuang masker dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan pencemaran dan kemudian berakhir di laut, merusak ekosistem dan membahayakan biota yang hidup di dalamnya. Semuanya sebenarnya berawal dari COVID-19 ketika dinyatakan sebagai pandemi global oleh World Health Organization atau WHO yang menyebabkan meningkatnya penggunaan masker yang kemudian membuka tantangan baru bagi pelestarian lingkungan. Menurut Murray et al. 2020, pembuangan masker yang tidak bertanggung jawab di saluran air dan bermuara ke laut kemudian menyebabkan bertambahnya limbah partikel plastik yang mencemari laut. Hal ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi sebenarnya ini terjadi di seluruh belahan dunia, mulai dari Hong Kong, Turki, Prancis, Inggris, semuanya mengalami hal yang sama, di mana banyak biota laut yang kemudian menjadi kesusahan untuk hidup dikarenakan sampah-sampah masker yang menjerat mereka, serta sampah masker ini mengandung partikel mikroplastik yang juga dapat mencemari lingkungan laut sekitar. Nah, sebenarnya pada saat kita mengarah ke perspektif Indonesia, menurut LIPI pada tahun 2020, jumlah limbah medis yang termasuk sampah medis seperti masker itu dan alat pelindung diri, APD, selang infus, botol itu mencapai hampir 1.663 ton. Di mana salah satu sampel yang dapat kita ambil adalah di Provinsi DKI Jakarta, di mana menurut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020, sejak April hingga Desember 2020, sampah masker rumah tangga yang dikumpulkan di Jakarta mencapai 1,5 ton. Bayangkan teman-teman, kalau cuma 1,5 ton yang dapat dikumpulkan, bagaimana dengan sampah-sampah masker lain yang dibuang di pinggir jalan, di solokan, ataupun di pinggir pantai? Nah, ini sebenarnya harus menjadi salah satu hal yang mengkhawatirkan bagi kita semua, karena ini tidak hanya terjadi di Jakarta teman-teman, tetapi juga di seluruh kota-kota besar, kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Tidakkah kita sadari bahwa sebenarnya apa yang orang-orang lakukan ketika membuang masker sembarangan itu telah melanggar pasal 60 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup atau Undang-Undang PPLH, di mana setiap orang dilarang melakukan dumping limbah, yang mana kita ketahui bahwa masker ini sebenarnya termasuk sebagai salah satu limbah medis yang termasuk unsur limbah B3 dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, di mana ketika seseorang didapati melakukan dumping, maka ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Nah, seharusnya kita sebagai orang-orang yang selalu menggunakan masker setiap hari sadar akan ketentuan ini dan sadar bahwa kita harus membuang sampah masker secara bertanggung jawab. Tidak hanya itu, unsur penegak hukum seharusnya lebih ketat dalam mengawasi adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam membuang sampah masker. Oleh karena itu, dibutuhkan kedua unsur yang berperan penting, baik itu dari masyarakat maupun penegak hukum, dalam bersama-sama memastikan jalannya implementasi dari aturan ini. Nah, solusi yang saya tawarkan untuk kejadian ini atau pembuangan sampah masker yang tidak bertanggung jawab, yaitu kita harus menyadari teman-teman bahwa ternyata memang ada aturan yang mengatur terkait bagaimana sih cara membuang masker dengan baik, dengan bertanggung jawab. Nah, sebenarnya sudah dari dulu disosialisasikan, tapi barangkali teman-teman belum tahu. Jadi pada saat kita membuang sampah masker, sebelum kita membuang, itu gunting tali maskernya dan kemudian potong maskernya hingga menjadi 2 bagian sebelum dibuang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan di mana orang-orang bisa memakai kembali atau menjual kembali masker-masker yang sudah menjadi sampah. Nah, kemudian teman-teman cari tempat sampah 3 warna dan cari yang warna merah ataupun yang bertandakan B3. Kemudian buanglah sampah masker tersebut di tong sampah bertanda B3. Banyak dari kita sebenarnya tidak terlalu menyepelekan tempat sampah 3 warna, padahal setiap dari warna tong sampah itu memiliki fungsi tersendiri. Contohnya, sampah masker itu ditaruh di
yang warna merah ataupun yang bertandakan B3. Nah, salah satu opsi alternatif juga yang bisa dilakukan teman-teman adalah mulai menggunakan masker kain yang dapat dipakai ulang. Walaupun ini adalah salah satu opsi, tetapi ini adalah langkah terbaik juga untuk teman-teman dalam hal mengurangi penggunaan masker sekali pakai. Oleh karena itu, yang terpenting adalah kesadaran dari diri kita untuk sama-sama menjaga lingkungan dan menghindarkan diri kita dari tindakan-tindakan yang merusak lingkungan, terutama lingkungan laut, merupakan hal esensial dalam hal menjaga dan mengelola lingkungan sekitar kita. Berikut pesan yang saya sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.